Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Izzati, Rabbil Alamin, yang menguasai alam semesta ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkan iman kita, keteguhan kita, keyakinan kita, sehingga kita semakin hari semakin yakin bahwa Allah Maha Agung, bahwa Allah Maha segalanya, yang bisa merubah apapun, yang bisa membolak-balik hati siapapun, yang bisa merubah siang menjadi malam, malam menjadi siang, yang bisa menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan lahir batinnya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keharmonisan dalam rumah tangganya, dimudahkan dalam ikhtiarnya, dan diberikan rizki yang melimpah dan berkah untuk bekal ibadah dunia hingga akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan diberikan anak keturunan yang baik, yang soleh-soleha, yang membuat kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada pemimpin kita, Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sangat nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, di yaumil mahsyar nanti, yang tidak ada syafaat kecuali syafaat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersolawat, mudah-mudahan solawat kita didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar setiap solawat kita dan membalasnya dengan doa kebaikan. Dan setiap solawat yang kita lantunkan kepada beliau berapa kali seharinya, itu menandakan beliau mengenal kita. Setiap sholawat beliau mengenal kita, sholawat lagi kenal kita, sehingga nanti yaumil kiamah nanti, yaumil mahsyar nanti, beliau mudah-mudahan kenal dengan kita. Karena selama di dunia kita senantiasa menyampaikan salam kepada beliau, sebagaimana kita senantiasa menyampaikan salam ya buat Pulan, salam buat Cipulan, nitip salam buat Cipulan terus, sehingga ketika bertemu dengan Cipulan itu tidak akan asing lagi. Oh, ini dia ya yang sering titip salam ini ya. Nah, mudah-mudahan Rasulullah seperti itu juga kepada kita. Dan siapa yang memperbanyak sholawat, melantunkannya dengan hati, maka akan diberikan rizki yang melimpah berkah, dan akan diberikan rahmat oleh Allah, dan akan diberikan 10 kebaikan, ditingkatkan 10 derajat. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah 'alaika
asyraqal badru alaina fahtafat minhu buduru misla husnik ma ra'ayna kuntu ya wajah sururi ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mohon maaf sahabat-sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertolong menolonglah kalian di dalam perbuatan baik dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan kalian saling tolong menolong dalam berbuat dosa, dalam berbuat kemaksiatan, dalam berbuat kezaliman. Shadaqallahul azim. Semua firman Allah benar adanya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita saling tolong menolong dalam kebaikan. Tolong menolong dengan keluarga kita, tolong menolong dalam hal kebaikan dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan pendamping hidup kita. Tolong menolong dengan tetangga kita, dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan sahabat kita, di dalam hal kebaikan. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan menolong selama kita mau menolong sesama hamba Allah dalam hal kebaikan, sahabatku. Bagaimana cara menolong pasangan hidup kita, istri kita, suami kita? Bagaimana cara menolongnya? Menolong ada untuk dunia, menolong ada untuk akhirat. Bagaimana cara menolong kita kepada pasangan hidup kita untuk akhirat kita, supaya selamat dunia dan akhirat? Caranya menolongnya adalah ajak beliau untuk sama-sama mengabdi kepada Allah. Ajak beliau untuk sama-sama sujud kepada Allah. Ajak pasangan hidup kita untuk sama-sama melakukan apa saja yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara menolong pasangan hidup kita. Ketika pasangan hidup kita sedang malas ibadah, jangan dibenci, tetapi kita rangkul, kita kasih contoh, kita doakan, kita ajak. Tugas kita cuman seperti itu. Bagaimana supaya kita dianggap tolong menolong kepada anak kita dunia akhirat? Maka kita wajib mengajak anak kita dalam hal kebaikan. Dan yang kedua, berikan contoh. Yang ketiga, mohon kepada Allah yang membolak-balikkan hati. Yang merubah bukan kita,
Yang memberikan hidayah bukan kita, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa diri kita ini? Rasul bukan, nabi bukan, wali bukan, ulama bukan, ustadz bukan. Siapa diri kita ini kok mau merubah manusia lain? Kita hanya diwajibkan menyampaikan, memberi contoh, dan mendoakan. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka belum berubah, tapi kita memberikan contoh sudah dapat pahala. Kita mengajak sudah dapat pahala. Kita berdoa sudah dapat pahala. Kita ridho dengan ketentuan Allahnya juga sudah dapat pahala. Bagaimana kita kalau kita cinta dan menolong kepada orang tua kita? Tetap kita ajak orang tua kita dengan cara yang akhlakul karimah, kalimatnya yang terbaik, kata-kata yang terindah. Walaupun salah orang tua kita, tetap kita berikan cara yang terbaik, kata-kata yang termulia. Jangan sampai menyinggung perasaan ayah dan ibu kita. Kita ajak beliau untuk bersujud kepada Allah, untuk sama-sama bangun sepertiga malam. Itu tandanya kita saling tolong menolong kepada orang tua kita. Bagaimana kalau orang tua kita sudah wafat? Lebih enak lagi cara menolongnya. Karena anak yang soleh doanya kepada orang tua kita yang sudah wafat, maka itu menjadi penyelamat ibu bapak kita almarhumah. Setiap kita berdoa, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika beliau sedang diberikan misalkan naudzubillah min dzalik siksaan, maka dengan anaknya berdoa di dunia ini, maka siksaannya akan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa anak yang soleh akan menerangi alam barzahnya orang tua kita. Kemudian kita bersedekah, ingat almarhumah. Kita sholat, kita baca Quran, ingat bahwa kita diajari oleh beliau, diajari sholat oleh beliau. Beliau tidak ngajarin langsung, tapi beliau menyekolahkan kita. Beliau mengajikan kita ke ajengan, ke ustad, sehingga kita bisa sholat, sehingga kita bisa sedekah, sehingga kita bisa baca Quran. Maka bacaan Al-Quran kita akan mengalir pahalanya kepada ayah ibu kita almarhumah. Sampaikan ke Allah, ya Allah, andai kata bacaan Al-Quran saya ini mendapatkan pahala, maka saya berikan ya Allah kepada beliau, karena selama hidup saya belum membahagiakannya. Salahkah demikian? Tidak salah. Beliau, orang tua kita, sudah tidak bisa baca Al-Quran lagi, maka bacaan Al-Quran kita lah yang dinanti-nantikan oleh beliau. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sudah menyampaikan bahwa anak yang soleh, yang tidak akan putus amal kebaikannya buat almarhumah ayah dan ibu kita, sahabatku. Maka kebaikan bapak dan ibu kita yang sudah wafat kita lakukan. Biasanya ayah dan ibu kita waktu hidupnya puasa misalkan Senin Kemis, kita lanjutkan, maka beliau akan mendapatkan pahala anaknya yang meneruskan puasa Senin Kemisnya. Beliau biasa bersedekah setiap pagi, kita lanjutkan sedekahnya.
kebiasaan apapun beliau yang baik-baik kita lanjutkan, berarti kita sudah tolong menolong dalam kebaikan kepada ibu dan ayah kita yang sudah almarhum, almarhumah. Bagaimana orang tua kita yang masih hidup? Minta, ya Allah, titip salam saya, salam hormat saya kepada ibu dan ayah saya, ya Allah. Sampaikan kepada hatinya rasa rindu ini, sampaikan kepada hatinya rasa bahagia ini, sampaikan kepada hatinya bahwa aku rindu kepadanya, ya Allah, ingin membahagiakannya. Sampaikan ke Allah, kemudian bacakan, mau sholawat boleh, istighfar boleh, surat Al-Fatihah boleh, minta ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat mudah menyampaikan pesan kita kepada siapapun yang ada di dunia maupun yang sudah wafat, sahabat. Kemudian bagaimana kita bertolong menolong dengan saudara kita? Maafkan saudara kita dan teman kita, tetangga kita, ketika dia berbuat salah kepada kita. Karena kalau ada apa-apa dengan diri kita, maka yang paling pertama akan kita minta tolong adalah tetangga kita. Meskipun kita punya saudara, pejabat, keluarga kita seorang pemimpin, orang tua kita seorang raja, kalau ada kebakaran di tempat di rumah kita, tidak mungkin kita akan mengasih tahu kepada orang yang jauh. Pasti orang yang dekat dulu yang kita minta tolongin. Maka sebaik-baiknya orang, kata Rasulullah SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Dan orang yang buruk adalah orang yang buruk dengan tetangganya. Bagaimana Kang Asep kalau tetangganya jahat? Tidak apa-apa. Sahabat-sahabat, saya sebagai kontraktor artinya sering banget pindah ngontrak, ya. Dimanapun saya tinggal, dimanapun saya buka usaha, dimanapun saya buka klinik, pasti bertemu dengan tetangga yang benci kepada kita, yang kurang suka kepada kita. Mau sahabat-sahabat pindah kemana saja, mau pindah ke komplek itu, karena di sini ada tetangga yang kurang baik kepada saya, silakan pindah. Tapi di komplek itu pun sahabat akan bertemu dengan orang yang seperti itu juga. Anda pindah lagi ke yang lebih jauh, akan bertemu dengan tetangga yang kurang suka kepada kita, bahkan benci kepada kita, walaupun kita sebaik apapun. Ini harus diyakini, sahabat. Sahabat kerja di mana saja, hidup di mana saja, berteman di mana saja, di kampus di mana saja, akan berjumpa dengan orang yang tidak suka kepada kita. Walaupun kita ahli kebaikan, walaupun kita sering mentraktir, walaupun kita baca Al-Quran, walaupun kita sesoleh apapun, itu pasti ada yang gak suka kepada kita. Apa pasti? Pasti. Boleh, sahabat. Tanya sekarang kepada diri kita masing-masing, menurut sahabat-sahabat di Indonesia ini yang paling hebat, ilmunya tinggi, orangnya baik, kemudian
uangnya banyak, bisnisnya bagus, wah pokoknya baik segalanya, suaranya bagus, ngajinya luar biasa. Ada nggak yang nggak suka? Ada. Ada nggak yang memfitnah? Ada. Ada nggak yang mendendam? Ada. Ada yang nggak, yang ingin mencelakakan? Ada. Jadi jangan heran, Rasulullah dan para nabi dan para rasul yang begitu dimuliakan oleh Allah dan para malaikatnya, banyak yang nggak suka juga. Bahkan bukan cuman nggak suka, ada yang mau membunuhnya, ada yang memfitnahnya, ada yang memboikotnya. Jadi satu yang harus ditancapkan dalam diri kita dan anak-anak kita, sampaikan ke anak-anak kita, supaya anak-anak kita tidak kena korban bully. Sampaikan, wahai anakku, wahai diriku, wahai saudaraku, wahai temanku, dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup, dimanapun kita kerja, dimanapun kita berbisnis, ada yang gak suka pasti kepada kita. Mau bertetangga dimanapun, di komplek yang biasa, yang sedang, yang elit, pasti ada yang gak suka kepada kita. Andai kata kita dalam hati kita bercita-cita ingin semua orang suka kepada kita, ingin semua orang menghormati kita, ingin semua orang baik kepada kita, mimpi di siang bolong, tidak mungkin terjadi. Sebutkan, silahkan, dari mulai Nabi Adam sampai detik ini, yang tidak ada yang membenci. Kalau saya melihatnya gini, buktikannya gini aja. Silahkan teliti penelitian kecil-kecilan, lihat oleh sahabat-sahabat di YouTube, ya, di YouTube. Orang yang menurut sahabat-sahabat paling baik, pokoknya suaranya baik, ilmunya hebat, luar biasa, wah pokoknya baik menurut saudara. Kemudian lihat, ada nggak yang dislike gini, yang like gini, yang dislike gini, ada nggak yang dislike? Pasti ada, nggak mungkin nol. Kalau misalkan ada yang like-nya 1000, yang dislike coba lihat berapa. Padahal itu orang hebat. Kita bilang, weh suaranya bagus, weh itu hadisnya melotok di sini, weh hafal Al-Quran, weh orangnya luar biasa. Pasti ada yang tidak suka kepada beliau. Itu caranya kalau saya membuktikan, oh ternyata beliau yang begitu hebat, banyak yang benci. Oh, bagaimana diriku ini pantas dan layak banget kalau ada yang benci, kalau banyak yang benci. Yang penting kita introspeksi diri, perbaiki diri, terus kita berbuat baiklah terus. Walaupun ada yang dislike, ada yang memfitnah, ada yang gak suka, serahkan, biaran yang menilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah menciptakan orang yang membenci kita, yang gak suka kepada kita, supaya kita bisa berlatih ikhlas karena Allah, supaya kita menjadi pribadi yang merdeka, tidak dijajah oleh penilaian manusia. Karena penilaian manusia itu kalau kita harapkan, itu berarti kita terjajah. Kita tidak menjadi manusia yang bebas, merdeka. Siapa yang orang yang bebas merdeka? Yang semakin tauhid hatinya, semakin merdeka kita. Siapa yang tauhidnya lebih bagus, semakin merdeka hatinya. Dan siapa yang paling merdeka hatinya, maka hidupnya paling bahagia. Paling bahagia. Yang penting harus kita bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yang memiliki langit Allah, yang memiliki bumi Allah, yang memiliki udara Allah, yang memberikan rezeki kepada kita Allah,
Yang memberikan bisnis kita berhasil Allah, yang menidurkan kita Allah. Terus apa gunanya kita minta dinilai oleh manusia? Yang membuat sakit hati dan menderita. Tugas kita kepada manusia itu lakukan kebaikan semampu kita dan minta balasan, penilaian, penghargaan hanya dari Allah saja. Insya Allah kita latihan. Saya sama-sama sedang latihan bagaimana supaya menjadi jiwa yang merdeka, yang senantiasa lebih tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya hidup kita tidak terjajah, sahabat. Bebas menurut Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mimpi di siang bolong, kalau kita menginginkan, mengharapkan bahwa kalau kita berbuat baik, semua orang harus menilai baik kepada kita, tidak mungkin. Kita berbuat baik aja bisa dinilai jelek, apalagi berbuat jelek. Maka teruslah berbuat baik meskipun orang lain mengatakan jelek. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam berbuat kebaikan dan berbuat takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan jangan saling tolong menolong dalam keburukan, dalam zalim. Maling berjamaah haram. Menipu berjamaah nggak boleh, kita hindari. Menghina berjamaah, memfitnah berjamaah, tolong menolong dalam keburukan, kemusyrikan, yuk kita hindari. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin sehat lahir dan batin kita. Yang paling penting adalah sehat batin kita, sehat ruh kita, sehat jiwa kita. Karena penyakit hati akan mencelakakan kita di akhirat. Sedangkan penyakit tubuh ini, stroke, jantung, ginjal, emah, gastritis, asam lambung, hipertensi, diabetes, nggak bakal mencelakakan kita di akhirat. Penyakit lahir tidak membuat kita masuk neraka. Penyakit batin, hati, membuat kita masuk neraka. Iri, dengki, sombong, hasud, dendam, itu membuat kita celaka di alam kubur, di alam mahsyar, di akhirat. Tapi penyakit gigi, bisul, diabetes, kanker, itu tidak menyebabkan kita disiksa di alam kubur. Penyakit tersebut. Tapi tetap kita harus berikhtiar biar kita sehat lahir dan batin kita. Kita terus ikhtiar supaya fisik dan psikis kita sehat. Gimana caranya? Tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong menolonglah dalam kebaikan dan dalam takwa. Jangan tolong menolong dalam berbuat keburukan dan maksiat dan kezaliman. Banyak yang terjadi. Berbuat bohong bersama-sama, berjamaah, akhirnya terbongkar. Pasti akan Allah bongkar aib kita. Kemudian sahabat-sahabat, ada yang zalim berjamaah. Yang penting kita doakan, mudah-mudahan kita dan siapapun yang berbuat zalim, Allah berikan hidayah. Dan mudah-mudahan kita menjadi salah satu asbab hidayah buat mereka. Dengan doa mungkin kita bisa
bangun di sepertiga malam, jam 3 kita bangun, kita mohon, ya Allah berikan hidayah kepada hamba, pada keluarga hamba, anak-anak hamba, saudara-saudara, sahabat-sahabat hamba, kepada seluruh para ulama, seluruh pemimpin, seluruh bangsa, berikan hidayah-Mu kepada mereka ya Allah. Doa kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah dan diaminkan oleh para malaikat. Meskipun dosa kita segede banyaknya, tapi kalau Allah berkehendak doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah saling tolong menolong dalam kebaikan. Kalau kita tahu itu buruk, kita kasih tahu itu buruk. Kalau itu baik, kita ajak orang berbuat baik. Cuman gitu saja. Masalah merubah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih yang sudah mengikuti Bu Musmiati Arminareka, Ibu Rumaidah. Sedangkan kita aja pasang promosi di FB tentang eco racing, ada yang ngetawain, ada yang kasih tanda dislike karena dia nggak suka. Dia nggak suka karena dia nggak tahu begitu luar biasa bisnis eco racing ini, tapi tetap semangat jalankan bisnis ini. Ya betul, bisnis itu apalagi bisnis makanan, pakaian, warna. Masa saya suka putih warnanya, ada orang yang nggak suka putih. Nggak bisa kita memaksakan. Baju putih itu bagus, kamu ngapain pakai baju hitam, ngapain pakai baju merah? Nggak bisa kan? Orang suka pakai baju hitam, pakailah baju hitam. Orang kita suka pakai baju putih, pakailah baju putih. Tapi kalau ada yang menghina kita yang pakai baju putih, biarin aja. Oh, dia nggak suka baju putih, cuman hatinya kotor gitu. Yang penting bukan kita yang menghina orang itu. Jadi mau promosi apapun, ada yang nggak suka pasti ke kita. Kita jualan apapun, jualan baju, jual bakso, jual mobil, jual karpet, jualan Al-Quran, jualan buku biasa, ada yang nggak suka karena nggak butuh, atau karena memang benci dengan warna, dengan makanan yang kita hidangkan. Contoh, ada makanan banyak hidangan, ada 10 jenis di meja makan. Apakah semua 10 orang itu suka? Ada yang nggak suka. Saya kalau ada 10 jenis aja di meja makan, itu paling yang saya makan cuma 2 macam, sahabat. Betul. Artinya apa? Artinya masalah suka dan nggak suka itu biasa. Jangan sakit hati. Lanjut aja. Bu Musmiati, ya. Assalamualaikum dari Singapura hadir, Masya Allah. Pak Wijanarto, Ibu Tri, ada Ibu Lisa, Pak Irfan dari Karawang, waalaikumsalam. Pak Budi, waalaikumsalam. Ibu Sari dari Bandung, waalaikumsalam. Pak Ibnu Malik dari di Bekasi, ya Pak Ibnu ya. Ini saudara saya, rekan saya, teman SLC saya, Pak Ibnu. Bu Hayatun Nufus dari Yogyakarta, Masya Allah, waalaikumsalam. Ada Pak Hermawan, assalamualaikum. Kang Asep Kediri, Masya Allah, Kediri hadir. Ibu Ina, waalaikumsalam. Banyuwangi ada Ibu Sudarminingsih, waalaikumsalam. Benar banget itu Kang Asep. Iya, siapapun kita, berlaku buat siapapun, ada
yang gak suka kepada kita. Biarin, supaya kita semakin dekat lagi kepada Allah. Ibu Rumaidah betul banget. Ibu Yulia Fatma bener banget. Isi tausiahnya itu ada enggak? Ada yang suka, ada yang enggak suka kepada kita. Jangankan orang lain, anak kita saja. Kita punya anak 4, ada yang mungkin enggak suka dengan sikap kita. Ada punya saudara 4, ada yang enggak suka kepada kita. Berarti biasa ya, jangan heran di dalam rumus dunia ini ada yang gak suka kepada kita. Ibu Gita, Bu Restu, Assalamualaikum Kang. Jakarta Timur hadir, semoga kita selalu diberi kesehatan, perlindungan Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu Wahyuningsi, Assalamualaikum. Medan hadir, waalaikumsalam. Bu Mona, ada Pak Deden dari Tasik, Barakallah. Waalaikumsalam Pak Deden. Ada Ibu Wahyuningsi, Bu Indrawati, waalaikumsalam. Ibu Mary dari Medan, waalaikumsalam. Ibu Elin, waalaikumsalam. Ada Ibu Vina, Assalamualaikum, Karawang hadir, Masya Allah. Bu Febrianti, Ibu Cantika, ada Ibu Erna Reno. Assalamualaikum, semoga setiap doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada Pak Pundawa Chandra Purwakarta hadir. Pak Muhammad Sanusi, ada Ibu Eva, Pak Miftahul, ada Ibu Kus dari sini, ada Ibu Rumaidah dari Kalimantan Timur, Masya Allah. Dinda Sumenep Madura hadir. Mbak Siti Sobariah dari Cawang, ini sedang dinas jaga di klinik melayani para hamba-hamba Allah yang sedang diuji dengan penyakit. Mbak Siti Sobariah dengan bidan Fani di sana ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah melindungi, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Alde, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Wiji, Assalamualaikum. Apa adik kandung, dari mana nih? Dari Prigen ya. Putri, Ibu Khomisah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Syahrini Abdul Razab, Bu Mami, alhamdulillah. Ibu Hani Tasikmalaya hadir, Manonjaya, waalaikumsalam. Dari Garut, Ibu Parida, waalaikumsalam. Ibu Sugianti Kudus, waalaikumsalam. Ibu Kanza, Pak Arif, Pak Eriko, ada Ibu Sujana Buana, Ibu Sulastri Armina. Assalamualaikum, semoga sehat dan sukses selalu, amin ya Rabbal Alamin. Ibu Dini, waalaikumsalam, dari Ciamis hadir, Masya Allah. Bu Dini, Bu Kasmawati, Pak Wildan, salam. Wildan dari Jatinangor hadir. Batin saya lagi demam. Batin saya lagi demam. Yang demam itu biasanya lahirnya. Kalau batin itu panas kali ya. Wow, panas. Lagi ada masalah kayak gitu, panas. Ademin aja dengan wudhu, dengan memaafkannya, dengan ingat kepada akhirat, dengan ingat kepada Allah, insya Allah batinnya adem lagi. Sholawat. Pak Epod, waalaikumsalam. Pak Ferdian, assalamualaikum, dari Prigen, Jawa Timur. Neng Iva, barakallah. Ada Ibu Iis Aisyah, assalamualaikum. Pangalengan hadir. Ibu Ida Marfu'ah, Pak Ali Sopyan Medan. Ibu Ratna, assalamualaikum. Bagaimana menghilangkan rasa dengki kita pada orang lain? Dengki itu tidak ridho dengan apa yang diberikan kepada rizki kepada orang lain, itu namanya dengki.
dan ingin rezeki itu yang Allah berikan kepada orang itu hilang. Itu namanya dengki. Dan kata Rasulullah, dengki itu akan membakar amal-amal kita, pahala kita itu seperti api membakar kayu bakar. Jadi nanti akan banyak orang-orang yang bawa ibadahnya bagus, puasanya bagus, sholatnya bagus, umroh hajinya bagus, pas di hadapan Allah nggak dapat pahala sedikit pun. Kenapa? Karena terbakar oleh rasa dengki. Kenapa? Kalau rasa dengki itu dibenci Allah, karena rasa dengki itu berarti kita tidak rela Allah bagikan rezeki. Kan Allah membagikan rezeki ke si A, ke si B, ke si C, ke si D, itu kan kehendak Allah, keinginan Allah. Nah kalau kita nggak ridho atau dengki kepada si A, kok dia dikasih segitu padahal nggak sholat, kok dia dikasih segini, kok dia punya ini, kok dia punya itu, sesungguhnya kita sedang komplain ke Allah. Maka orang yang dengki itu akan dibenci sama Allah. Maka orang yang dengki nggak enak tidur, orang yang dengki nggak enak makan, orang yang dengki nggak bakal produktif, orang yang dengki enak terus, orang yang dengki insomnia, orang yang dengki tensinya naik, orang yang dengki berdebar-debar, setiap lihat wajahnya berdebar-debar, wah pusing. Berarti orang yang dengki itu, kalau kita punya rasa dengki, berarti kita sedang tidak sayang kepada jiwa raga kita, sedang menyiksa jiwa raga kita. Bagaimana caranya? Yakini bahwa yang membagi-bagikan jodoh, umur, rizki siapa? Allah. Maka gimana Allah aja, mau ngasih ke siapa saja, berapa saja, terserah Allah. Maka rasa dengki kita akan sedikit berkurang, semakin berkurang, seperti itu. Kemudian ada Pak Den Tambores dari Tasik. Waalaikumsalam. Ada Ibu Dena Nahlia. Pak Sony, assalamualaikum dari Riau hadir. Pak Ngatiman Haji, assalamualaikum dari Jambi hadir, masya Allah. Pak Sony, baik sahabat-sahabat, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyehatkan, menyembuhkan yang sedang diuji dengan penyakit leher dan batinnya, amin. Mudah-mudahan Allah melapangkan dada kita, Allah memberikan cahaya kepada hati dan pikiran yang sedang gelap gulita, Allah memberikan harmonis dalam rumah tangga siapapun yang sedang berantakan, Allah memberikan anak keturunan yang soleh-solehah, yang sehat lahir batinnya. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan bencana bala dari bangsa Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan pemimpin yang adil, yang takut kepada akhirat, yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada siapapun yang sedang tersesat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan orang-orang yang sedang diberikan ujian bencana dimanapun berada, dan mudah-mudahan diselamatkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan orang tua kita, orang tua yang soleh, orang tua yang menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya dibebaskan dari hutang, cicilan, dan riba. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan iman di dalam akhir zaman ini yang penuh dengan fitnah. Dan mudah-mudahan kita dilindungi dari fitnah kubur, fitnah neraka jahanam, fitnah dajjal, fitnah dunia ini, fitnah dalam sakaratul maut. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati yang lembut, hati yang ridho, hati yang ikhlas, hati yang penuh zikir, hati yang penuh syukur, hati yang selalu bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan mudah-mudahan hati kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidup yang betul-betul hidup yang berkah, dan diselamatkan di dunia ini, dibahagiakan di dunia ini, dan dibahagiakan di akhirat kelak, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli taubat, ahli kebaikan, ahli syukur, ahli zikir, ahli berbuat baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu dosa-dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan, Allah ampuni diri kita, dan Allah berikan kita taubatan sebagai taubatan nasuha, dibersihkan lagi dosa-dosa kita, dan doa-doa kita dikabulkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keluarga kita, dan anak-anak kita menjadi ahli tahajud, ahli ibadah, dibangunkan setiap malam di sepertiga malam terakhir. Karena itu ya Allah yang membuat nikmat hidup. Jangan biarkan dalam setiap malam terlewat ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, mudah-mudahan Engkau ridho dengan kehidupan kami, walaupun kami sedang sakit ataupun sedang sehat. Berikan sehat dan sakit kami adalah sebagai cara Engkau membuat kami semakin cinta kepadamu. Andai kata ada orang yang jahat kepada kami, yang zalim kepada kami, yang benci kepada kami, jadikan kami semakin cinta kepadamu, dan jadikan hati kami bisa memaafkan orang-orang itu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, selamatkan kami, berikan ilmu yang bermanfaat, rizki yang berkah, dan jiwa raga yang sehat, dan berikan hidayahmu kepada kami, dan angkat harkat derajat kami. Maafkan segala keburukan kami ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, Engkau maha tahu keburukan kami, Engkau tutupi aib-aib kami, maka jangan buka aib-aib kami. Kami bertobat kepadamu ya Allah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikan keyakinan dalam hati kami tentang kebenaran itu, dan berikan kemampuan kepada kami untuk menjalankan kebenaran itu, membela kebenaran itu. Dan tunjukkan kepada kami, berikan keyakinan kepada kami bahwa yang buruk adalah buruk, yang batil adalah batil, dan berikan kemampuan kepada kami untuk menjauhinya dan untuk mencegahnya. Ya Rabbana ya Karim, titip bangsa Indonesia ini ya Allah. Kami cinta terhadap bangsa Indonesia ini. Lindungi dari penjajahan dari negara manapun ya Allah, dari pengkhianat siapapun ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, Engkau yang memiliki dunia dan akhirat, Engkau yang memiliki surga dan neraka, Engkau yang memiliki langit dan bumi dan seluruh segala isinya. Titipkan kepada kami harta yang banyak dan melimpah untuk bekal ibadah kepadamu. Titipkan kepada kami anak keturunan yang soleh-soleha. Terima kasih ya Allah. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Mohon maaf lahir dan batin, terima kasih. Dan andai kata video ini baik, bermanfaat, sebarluaskan kepada 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 1.000.000 orang, 100 juta orang. Mudah-mudahan siapapun yang menjadi asbab ini, menyebarluaskan video ini, ada orang yang lebih kenal ke Allah, lebih cinta ke Allah, lebih cinta kepada sholawat, lebih ingat kepada akhirat dengan asbab video ini, dengan asbab siapapun yang menyebarluaskannya. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan bagi kami ya Allah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat dan sebagai royalti pahala bagi siapapun yang menyebarkan ini. Demikian sahabat-sahabat, dan mohon maaf kepada para guru. Saya hanya menyampaikan kepada diri pribadi. Kalau ada baik yang dari Allah, ada yang buruknya pasti, ada yang salahnya pasti dari kebodohan saya pribadi. Mohon dimaafkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.